Halo pemirsa sekalian, salam jumpa. Saya Deddy Kurniawan dan Anda sedang menonton channel YouTube saya Call Deku on Request, di mana saya Deku menjelaskan, mendiskusikan serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini saya kembali lagi dengan seri tutorial LMS Moodle, di mana saya mendiskusikan fitur-fitur menarik dari Moodle yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam video ini secara khusus saya akan bercerita tentang grading atau penilaian, karena Moodle adalah sebuah learning management system yang komplit yang juga di dalamnya mencakup penilaian. Nah, secara mikro kita bisa saja melakukan penilaian terhadap tugas-tugas siswa atau bahkan ada nilai yang sifatnya otomatis langsung terekam dari kegiatan mahasiswa, misalnya dalam modul kuis. Nah, tapi kali ini saya tidak ingin membicarakan fitur nilai mikro itu, tetapi saya ingin lebih fokus kepada penilaian yang sifatnya global, yaitu menu grades yang tersedia pada Moodle yang fungsinya adalah untuk mengumpulkan seluruh nilai activity ke dalam satu kelompok besar yang nanti akan berujung pada nilai akhir atau final grades. Nah, baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam video tutorialnya sehingga Anda tahu apa yang akan kita bicarakan. Nah, misalnya dalam kelas saya ini saya sudah membuat 3 modul pembelajaran, modul 1, 2, dan 3, di mana masing-masingnya itu sudah memiliki beberapa kegiatan pembelajaran. Nah, kebetulan dalam kegiatan pembelajaran yang saya kemas di sini itu semuanya memiliki sistem penilaian. Ada yang nilainya otomatis, misalnya modul lesson untuk materi dan modul kuis. Tetapi ada juga yang sifatnya harus diisi secara manual, misalnya forum dan tugas. Nah, ketika kita sudah membuat seluruh kegiatan pembelajaran seperti ini dengan nilainya masing-masing, maka kalau kita akses menu grades di sebelah kiri, kita klik grades. Nah, saya akan tunjukkan bentuk bentuk dasarnya, artinya tampilan ketika kita setup, maka seluruh kegiatan tadi itu sudah terekam di sini, masing-masingnya menggunakan sistem poin yang nanti akan berujung dengan nilai total. Nah, paling tidak secara umum saya membagi model penilaian global sini menjadi 2 bagian besar. Kalau dilihat bisa dipecah-pecah lagi menjadi sub-sub kecil. Tetapi sistem penilaian Moodle itu bisa dilakukan dengan menggunakan model weighting. Jadi weighting itu artinya pembobotan. Jadi misalnya setiap kegiatan itu kita beri nilai maksimum 100. Lalu kemudian pada penghitungan final setiap poin tadi itu kita kalikan dengan bobot. Jadi misalnya kegiatan tugas nilainya 100 tapi bobotnya hanya 25%, maka kita akan dapatkan 100 kali 25%. Nah, itu model weighting, dan Moodle itu menyediakan banyak sekali fitur-fitur atau sub-sub kategori weighting. Ya, tetapi kalau dalam pendekatan saya biasanya best practice saya adalah saya biasa menggunakan sistem poin. Artinya setiap kegiatan itu memiliki poin yang tidak sama besar, tentu saja sesuai dengan tingkat kesulitan dan waktu yang harus dikontribusikan dalam mengerjakan sebuah bentuk kegiatan. Nah, dalam bentuk poin ini biasanya saya akan mencoba untuk menyusun sehingga kalau di total nilainya adalah 100 poin. Ya, kurang lebih pendekatannya seperti itu. Nah, misalnya saya tunjukkan di sini, kalau kita lihat tadi di tampilan awal, satu modul itu sudah saya beri nomor dengan 1, 2, 3. Nah, dalam modul ini misalnya satu modul ada tugas forum yang nilai poinnya adalah 10 poin. Kemudian tugas 1, karena tugas ini sedikit lebih berat dan biasanya dikerjakan untuk waktu yang cukup lama, diberi lebih besar, misalnya 30. Kemudian kuis mungkin membutuhkan keterampilan atau pengetahuan yang cukup, maka juga nilainya agak lebih besar daripada forum misalnya. Dan yang juga ada materi yang harus dibaca. Nah, sehingga kalau di total forum 1, tugas 1 sampai materi 1 itu kalau di total adalah 100 poin. Nah, begitu cara berpikir menggunakan mode poin seperti saya, ya, yang biasanya kita kenal sebagai mode natural. Jadi dalam grading ada namanya natural mode, ada namanya weight modes. Nah,
dalam natural itu kita tidak memberikan weighting, tapi weighting itu langsung dihitung netral, jadi semuanya sama gitu, dianggap sama. Oleh karena itu menggunakan sistem poin. Nah, tetapi karena saya memiliki 3 modul, maka kalau kita lihat di sini nilainya juga tersebar dan menjadi satu nilai bulat, yaitu nilai 300 poin. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan satu teknik yang saya akan tunjukkan dalam tutorial ini, yaitu teknik penilaian modular. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah, setiap modul ini terdiri atas beberapa kegiatan. Dengan metode modular, setiap modul ini akan kita beri nilai sampai 100%. Jadi satu modul 100% ini 100%, modul 2 100%, modul 3 100%. Nah, apa keuntungan dari mode seperti ini adalah bahwa sambil kita melihat nilai akhir, tentu saja nilai akhir penting, artinya begitu nilai siswa sudah selesai, maka kita tahu, oh nilai ininya, nilai totalnya adalah misalnya 80, dapat nilai atau dapat predikat A. Nah, tetapi dengan mode modular yang akan saya tunjukkan di sini, kita akan mengelompokkan ini dalam modul-modul sehingga kita akan punya 2 macam nilai. Satu nilai modul, yang satu lagi nilai final. Nah, nilai modul ini bisa menunjukkan tingkat ketuntasan yang dicapai oleh siswa. Artinya dari 100%, berapa persen yang sudah selesai oleh siswa. Nah, baik, kita akan kembali dulu ke grades. Nah, jadi dengan menggunakan mode modular tadi, kita akan mencoba mengelompokkan nilai-nilai ini ke dalam kategori-kategori, dan setiap kategori itu adalah mewakili satu modul. Nah, bagaimana caranya? Caranya ketika kita sudah masuk ke grade sebagai teacher, maka kalau kita klik setup di sini, tab kedua, setup, kita akan masuk ke dalam daftar nilai yang tadi masih banyak sekali, dan ini baru 3 modul. Kalau seandainya 16 modul misalnya lumayan banyak. Nah, caranya adalah dengan menggunakan namanya kategori. Jadi kalau kita lihat di bagian paling bawah itu ada add kategori. Nah, add kategori ini kita klik dulu. Lalu kita beri nama untuk modul masing-masing ya. Jadi kita menggunakan misalnya modul 1. Kemudian kita aggregation-nya kita pilih yang natural seperti ini ya. Jadi tidak pakai weighting. Kalau pakai weighting seperti ini, itu dia setiap komponen itu punya weight, punya beban. Tapi asumsi saya adalah setiap modul itu dia bebannya sama ya, kontribusi terhadap nilai totalnya sama ya, persentasenya. Nah, kalau sudah selesai dengan ini, kita tinggal klik save. Maka akan muncul satu kategori di sini namanya modul 1. Kalau sudah siap dengan modul 1, maka kita langkah keduanya adalah memindahkan unit-unit kegiatan di dalam modul ke dalam satu kelompok besar. Nah, saya beri contoh, misalnya di sini kita sebut namanya forum 1, kita lihat sampai ke bagian paling kanan. Ya, saya kecilkan dulu biar nampak. Nah, modul forum 1 kita centang, select seperti ini, dan kita scroll sedikit, kita lihat tugas 1, kemudian kuis 1, dan materi 1. Nah, kita pilih seluruh unit yang ingin kita pindahkan ke dalam modul. Jadi, caranya sudah dicentang, kemudian kita lihat di bagian bawah ada menu Move Selected Items to. Nah, ini kita pindahkan ke modul 1. Ya, kita pindahkan kategori yang sudah ada tadi modul 1. Maka otomatis kita akan mendapatkan modul 1 yang isinya adalah nilai keseluruhan tugas dalam modul 1 tadi. Nah, sehingga kita punya nilai total dan nilai sub. Nah, nilai sub nilai modul ini 100 poin. Nah, itu kita bisa jadikan persentase. Saya lanjut lagi, kita akan coba dengan add kategori sekali lagi. Ya, kita buat lagi namanya misalnya modul 2. Oke, selesai, save changes. Oke, seluruh unit 2 itu, tugas unit 2 itu kita kumpulkan dan kita pindahkan ke modul 2. Ya, kita pindahkan move selected item to modul 2. Jadi secara otomatis nanti akan ada modul di situ. Dan ini bersifat otomatis, jadi tidak perlu save changes seperti itu, tapi langsung terpindah seperti ini. Nah, kita akan lakukan sekali lagi add kategori. Kemudian kita beri nama modul 3. Save changes, kemudian seluruh kegiatan forum 3, ini yang sisa, ini ya, 1, 2, 3, 4, ini kita pindahkan ke dalam
modul 3. Ini kita pindahkan, move selected items to module 3. Nah, dengan begini, maka seluruh nilai tadi kita punya nilai maksimum 100 per poin, ya, 300 sebenarnya, dan nanti kita bisa, saya akan tunjukkan cara menampilkan percentage, ya, atau persentase dari nilai. Nilai finalnya adalah 300, ya. Coba kita lihat di sini. Ya, ini adalah kategori besar, dan kategori ini akan langsung tertulis dengan nama mata kuliahnya. Jadi kalau kuliahnya di sini namanya New Moodle Lab 2021, itu maka dia otomatis akan jadi seperti itu. Ya, nah kita bisa mengedit sedikit di sini. Ya, jadi kemudian kita menggunakan nilai, misalnya kita ganti jadi mean of grades. Jadi kalau aggregationnya kita ganti menjadi, oh ya, saya kasih nama saja dulu ya, nilai, misalnya kita sebut nilai akhir. Kemudian saya buat mean of grades. Jadi kalau mean of grades tadi, kalau 3 modul, maka setiap modul itu akan ditambahkan terus dibagi 3. Jadi dapat sekitar 33,3%, seperti itu. Nah, maksimumnya kita buat 100. Misalnya kalau normanya di kelas kita itu dalam sistem penilaiannya terdiri atas 100 poin maksimum, maka kita bisa pakai mean of grades, kemudian kita klik save changes. Oke, maka nilai terakhirnya adalah tetap jadi 100 tadi, tetapi setiap item tadi juga punya nilai 100. Nah, kita bisa edit sedikit, saya akan coba, ya di sini ya, course grade setting, kita coba course grade setting, nanti kita akan coba tunjukkan percentage-nya. Oh ya, di grade report ya, mungkin kita klik grade report, kemudian kita lihat ya, kita hidupkan di averages seperti ini. Show number of grades in averages, kita coba hidupkan dulu, kita lihat apa bedanya nanti. Oke, kita kembali ke setup. Oke. Nah, jadi nilai di atas ini nilai akhir itu akan bernilai 100% atau 100 poin, sedangkan nilai modul nilainya jadi masing-masingnya 100. Dengan model yang seperti ini, kalau kita perhatikan, saya akan tunjukkan tampilan siswa ya. Kita akan oke, kita coba user report, kita lihat user report. Kemudian kita pilih salah satu user kita. Nah, di sini kita bisa melihat nilainya itu per modul. Nah, sehingga dengan model modular seperti ini, bagi kita dan bagi siswa mungkin yang paling penting adalah nilai akhirnya. Oke, itu betul juga. Kita ingin tahu misalnya berapa yang didapatkan dari seluruh kegiatan, nilainya 100. Tetapi mungkin bagi seorang siswa yang lebih penting justru adalah nilai modular. Jadi dia tahu berapa tingkat ketuntasan dari sebuah modul. Ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu. Kita view kembali ke grade report. Nah, saya akan berikan contoh misalnya bagaimana kalau seandainya nilainya kita isi dengan nilai kita buat nilai sembarangan dulu sehingga kita tahu apa nanti tampilannya. Saya akan saya akan coba dengan quick grading sebentar. Saya setup. Nah, oke. Sekarang misalnya saya akan berikan nilai untuk forum misalnya 8 di sini, kemudian di sini 8. Ya, saya akan terus tulis sampai mungkin 3 saja untuk contoh ya. Ini tadi tugas satunya misalnya nilainya ada 30, kita buat 27 misalnya. Kemudian ini kita beri 28. Kemudian ini kita kasih 25 misalnya, kemudian dan oke, 3 saja dulu. Kemudian kuis ini saya menggunakan teknik cepat supaya saya ingin menunjukkan tampilannya ya. Tapi tentu kita bisa menggunakan
penilaian metodenya langsung dari unit kegiatan masing-masing. Misalnya ini tadi, oke, kita misalnya anggaplah modulnya selesai full, ya. Nah, oke, kita ulangi sedikit di sini. Tugas 2-nya kita kasih 29 misalnya, oke. Kuisnya kita beri 18, ya, hampir penuh. Kemudian untuk materi kita kasih 4240. Nah, ini oke, kalau sudah selesai seperti ini, kalau saya tampilkan satu user reportnya seperti ini, maka kita bisa melihat nilai akhir, ya, di sini. Tetapi kita juga tidak kalah pentingnya kita bisa melihat nilai per modulnya. Ya. Misalnya untuk modul 1 ini nilai rata-rata sudah sampai 90% dari 100. Ya. Di sini 96 dari 100 dan yang modul 3-nya dari 100% itu baru 10 poin alias belum mencapai nilai KKM yang diinginkan. Nah, ini sangat bagus dalam pengalaman saya menunjukkan bahwa kita bisa melihat bagaimana mereka terus berjuang untuk mengumpulkan poin-poin ini sehingga dia mencapai nilai maksimum yang dicapai. Nah, misalnya di sini contoh lagi, ini nilainya tadi belum saya lengkapi sehingga nilainya tingkatnya baru 87,5% dan seterusnya begitu. Jadi dengan begitu kita bisa melihat bagaimana perkembangan anak pada level modular. Nah, ini yang saya kenalkan tadi sebagai penilaian atau grading bersifat modular. Jadi setiap modul itu dia mendapatkan nilai total dan nanti kita bisa juga menetapkan misalnya tingkat normanya berapa. Misalnya kalau di sekolah namanya KKM, ya. AKM, angka kecukupan minimum. Jadi nilai ketuntasannya berapa. Misalnya contohnya kita berharap siswa itu nilainya paling kurang 70 poin dari 100. Nah, artinya kalau mereka belum mencapai 70, kita bisa mengatakan pada mereka dan mereka langsung tahu dengan melihat gradingnya bahwa nilai mereka itu masih di bawah nilai AKM sehingga mereka harus terus bekerja. Ya. Nah, dengan demikian dengan menggunakan model seperti ini memang yang diharapkan adalah bahwa siswa itu jangan sampai dia tidak lulus. Jadi semua mahasiswa bisa mendapatkan nilai dengan baik, tetapi juga kita bisa memastikan bahwa mereka tidak lulus. Artinya kalaupun misalnya masih kurang, mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki dan mereka tahu di bagian mana yang masih harus diperbaiki berdasarkan modul tadi. Oke. Nah, saya pikir itu video saya kali ini. Ini berupa konsep yang mungkin bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita sehingga kita mendapatkan hasil yang sangat baik dan kita dibantu sekali dengan kecanggihan fitur-fitur pada Moodle khususnya dalam hal assessment and evaluation, dalam hal penilaian. Saya pikir sementara itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir dan saya akan kembali lagi dengan fitur-fitur dan tips yang menarik yang lainnya yang dapat digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran. Oleh karena itu jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi agar Anda segera mendapatkan update ketika video saya yang berikutnya muncul. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Cetrakol, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.